past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. There are now more than 118,000 cases in 114 countries. Thousands more are fighting for their lives in hospitals, and 4,291 people have lost their lives. Bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. New normal atau tatanan kehidupan baru. Kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus COVID tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Saat kita sedang makan di luar rumah, tentunya kita menggunakan peralatan makan seperti sendok, garpu, pisau, ataupun sedotan dari tempat makan tersebut. Tetapi, di new normal saat ini, kita disarankan untuk membawa peralatan makan dan minum dari rumah. Hal ini dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan meskipun sedang di luar rumah. Dan hal ini juga diharap menjadi kebiasaan kita saat new normal. Kita ambil contoh sedotan. Sebagian orang menggunakan sedotan ketika mereka minum. Bahkan ada beberapa orang yang menggunakan sedotan saat meminum air mineral botolan. Saat new normal ini, sebagian orang yang masih menggunakan sedotan harus memulai menggunakan sedotan sendiri, yang pastinya bukan sedotan plastik sekali pakai. Selain akan mengotori lingkungan, sedotan sekali pakai tersebut tidak praktis dan tidak higienis. Sekarang, terdapat sebuah inovasi baru dari sedotan sekali pakai, yaitu sedotan yang terbuat dari stainless steel. Sedotan ini dapat kita pakai berulang kali dan pastinya higienis karena kita sendiri yang mencuci sedotan tersebut. Ternyata sedotan stainless steel ini penting bagi kita saat new normal ini. Tapi kita harus tahu dulu nih, dari mana sih asal-usul sedotan tersebut? Dalam catatan Derek Thompson di The Atlantic, sedotan minuman pertama yang tercatat dalam sejarah diciptakan oleh bangsa Sumeria untuk minum bir. Kemungkinan agar sisa fermentasi yang solid dan berada di dasar gelas tak terminum. Sedotan tertua ada di makam bangsa Sumeria dari masa 3000 sebelum Masehi dan berwarna emas dengan lapisan batu lazuli berwarna biru. Penduduk Argentina zaman logam mengembangkan teknik sedotan dengan sebutan bombilia. Pada tahun 1800-an, sedotan dari jerami mulai populer karena murah dan lembut. Namun masalahnya gampang larut dalam minuman. Untuk mengatasinya, Marvin Syston mematenkan sedotan minuman modern yang terbuat dari kertas pada tahun 1888. Sejak saat itu, sedotan berkembang sesuai jenis minumannya. Pada 1937, Joseph Friedman menciptakan sedotan yang bisa ditekuk ujungnya. Sedotan modern rata-rata dibuat dari plastik,
dengan campuran kimia yang berkembang di tiap zaman sesuai kebutuhan. Keamanan konsumsi dulu pernah menjadi isu penting, sebab produksi sedotan kadang tak sesuai standar dan saat dikonsumsi beresiko menimbulkan penyakit akibat bercampurnya minuman dengan bahan kimia pembuat sedotan. Selain beresiko menimbulkan penyakit dalam tubuh manusia, sedotan plastik juga sangat berbahaya untuk kelestarian bumi tercinta. Plastik membutuhkan 500 sampai 1000 tahun untuk benar-benar terurai. Plastik yang terombang-ambing di laut lepas dapat membunuh para satwa laut yang tidak bersalah. I've been told that plastic never ever breaks down. Like actually never goes away. The movie said that all over the world oceans are filling up with our plastic rubbish. This plastic gets into our oceans and hurts the marine animals. But not only that, when humans eat fish and seafood, we're eating the plastic that they have eaten. Birds are eating broken up bits of plastic and then starving because there is no room left in their stomachs for real food. But did you know, every day, humans use more than 500 million straws. If you line these up end to end, they would wrap around planet Earth 4 times, every single day. I thought about how we only use these plastic straws for a few minutes before we throw them in the bin. Awalnya, penggunaan sedotan stainless steel digunakan sebagai kampanye produk alat makan inovasi untuk mengurangi sampah plastik. Namun saat ini, penggunaan sedotan stainless steel juga digunakan untuk salah satu bentuk pencegahan penularan COVID-19. Nah, untuk menjaga kebersihan dengan membawa sedotan atau alat makan stainless steel kemanapun kita pergi, menurut gue sih penting ya, karena selain untuk menjaga kesehatan dan kebersihan bagi tubuh kita juga menjaga lingkungan sekitar dari dampak buruk yang ada. Keluar menurut gue itu penting banget, karena selain itu buat mencegah banyaknya sampah plastik, itu juga bisa untuk mencegah penyebaran virus, ya nggak sih? Karena ya daripada kita pakai alat makan yang sama gitu, misalnya lagi makan di McD pakai alat makan yang sama, itu kan belum tentu bersih, dan juga mungkin masih ada kemungkinan untuk bisa kena tular gitu kan. Dan nah kan sekarang masih dalam kondisi seperti ini ya, pandemi COVID ini, jadi lebih baik memakai atau membawa alat makan atau sedotan yang kita punya sendiri. Nah, kenapa lebih baik punya sendiri? Karena yang disediain restoran itu kan kita nggak tahu ya nyucinya gimana, pakai sabun atau enggaknya, kan kita nggak tahu. Ya menurut gue itu bagus ya, emang harus dijalanin, karena selain kita jaga kebersihan, ya kita juga ngurangin kontak dengan peralatan makan yang udah dipakai dengan orang lain. Kalau kita bawa peralatan makan sendiri kan, jadi kita tahu itu bersih dan higienis gitu. Kenyataannya, sedotan alternatif dari stainless steel ini sangat bermanfaat. Memasuki era new normal, kita dituntut untuk tetap menjaga kebersihan kita agar kesehatan kita tetap terjaga. Dalam new normal, kita harus merubah kebiasaan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Kita harus bisa beradaptasi dengan menggunakan inovasi yang ada seperti sedotan stainless steel yang awalnya dibuat untuk mengurangi sampah plastik, tetapi sekarang sangat berguna untuk kita dalam masa pandemi COVID-19.